Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa teh hijau begitu populer di seluruh dunia? Apakah hanya karena rasanya yang khas, atau karena manfaat kesehatan yang luar biasa? Lalu, sebenarnya bagaimana proses teh hijau itu diolah sampai bisa kita nikmati dalam secangkir seduhan hangat? Apakah semua teh hijau itu sama? Atau ada perbedaan kualitas dan grade di dalamnya? Nah, lewat video ini kita akan coba menemukan jawaban bersama-sama. Yuk kita bahas. Kalau kita dengar istilah teh hijau dan teh hitam, pasti kepikiran dua jenis teh yang berbeda banget ya. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih perbedaan utama keduanya itu ada di proses oksidasi enzimatis atau yang biasa disebut dengan fermentasi. Teh hijau hampir nggak mengalami oksidasi, makanya warnanya tetap hijau segar. Sedangkan teh hitam justru mengalami oksidasi penuh, jadi warnanya pekat dan rasanya lebih kuat. Nah, untuk teh hijau sendiri, proses pengolahannya bisa dengan cara penning atau sangrai yang banyak dipakai di Indonesia, dan juga dengan cara steaming atau pengukusan yang populer banget di Jepang. Menarik banget kan perbedaannya? Ngomongin soal kualitas teh hijau, ternyata kuncinya ada di teknik pengolahannya. Teh hijau punya kandungan katekin dan polifenol yang tinggi. Bagus banget untuk kesehatan, tapi biar manfaatnya tetap terjaga, prosesnya harus hati-hati sejak dari pemetikan, pengangkutan, sampai pelayuan pucuk. Kalau teh hitam biasanya dilayukan di watering trough. Teh hijau justru pakai metode pelayuan cepat dengan rotary planner untuk menonaktifkan enzim polifenol. Tujuannya jelas, supaya oksidasi enzimatis bisa dicegah dan senyawa bermanfaat dalam teh hijau tetap utuh. Kalau ngomongin teh hijau, prosesnya ternyata panjang banget, tapi seru untuk dipelajari. Dimulai dari pucuk segar yang baru dipetik, langsung masuk ke tahap pelayuan cepat dengan rotary planner. Setelah itu, pucuk yang sudah layu didinginkan pakai cooling machine supaya siap masuk ke tahap berikutnya, yaitu penggulungan dengan OTR. Nah, hasil gulungan ini dikeringkan bertahap. Pengeringan pertama dengan ECP, lalu pengeringan kedua di BT, dan terakhir pengeringan ketiga dengan RD. Barulah kita dapat teh hijau kering siap seduh yang aromanya khas banget. Pada tahap pelayuan teh hijau, ada beberapa tujuan penting. Pertama, menginaktifkan enzim polifenol oksidasi supaya oksidasi bisa dicegah. Kedua, menurunkan kadar air daun agar lebih lentur dan mudah digulung. Pucuk yang layu optimal biasanya warnanya hijau kekuningan, terasa lengket, dengan kadar air sekitar 65-70%. Proses ini dilakukan dengan mesin rotary planner, di mana pucuk segar masuk terus-menerus ke dalam silinder bersuhu 80 derajat sampai 100 derajat. Saat air daun menguap, blower membantu mengeluarkan uap panas agar kualitas daun tetap terjaga. Nah, pemanasannya menggunakan bahan bakar seperti kayu, cangkang sawit, atau wood pellet dengan prinsip pemanasan langsung yang membuat daun bersentuhan dengan silinder panas. Setelah melalui proses pelayuan, pucuk teh masih dalam kondisi panas, sehingga perlu melalui tahap pendinginan. Tujuannya sederhana, yaitu menurunkan suhu pucuk agar tetap segar dan tidak rusak. Prosesnya dilakukan dengan memasukkan pucuk layu ke dalam silinder berputar yang terbuat dari kawat mes berlubang. Lalu, udara segar dihembuskan ke dalam mesin, sehingga suhu pucuk turun lebih cepat dan siap untuk masuk ke tahap berikutnya. Setelah pendinginan, pucuk teh masuk ke tahap penggulungan dengan mesin open top roller. Tujuannya adalah mengeluarkan cairan sel dari pucuk layu sekaligus membentuk gulungan yang nantinya menentukan bentuk teh kering.
Pada tahap ini, berat pucuk bisa berkurang sekitar 30% karena kehilangan air. Penggulungan hanya dilakukan sekali supaya pucuk tidak terlalu hancur. Karena jika pecah berlebihan, hasilnya justru menjadi bubuk teh dan kualitasnya menurun. Waktu optimal penggulungan sekitar 30 menit, tergantung mutu pucuk, tingkat layu, serta tipe mesin yang digunakan. Setelah melalui proses penggulungan, pucuk teh masuk ke tahap pengeringan pertama menggunakan mesin endless chain pressure dryer. Di sini kadar air pucuk diturunkan dan cairan daun dipadatkan sehingga berfungsi sebagai perekat. Hasilnya, bubuk teh terasa agak lengket saat disentuh. Pengeringan berlangsung sekitar 25 menit dengan suhu masuk 130–135 derajat dan suhu keluar 50–55 derajat. Sistem pemanasannya tidak langsung, jadi udara panas dihembuskan ke bubuk teh. Bahan bakar yang digunakan bisa berupa solar, kayu bakar, cangkang sawit, atau gas. Pada tahap pengeringan kedua, teh hijau diproses dengan mesin Balti yang berbentuk bulat. Tujuannya ada dua, yaitu menurunkan kadar air bubuk teh hingga sekitar 5–6%, serta membentuk teh menjadi bulat atau terpilin. Mesin ini bekerja dengan pemanasan tidak langsung, yaitu udara panas dihembuskan ke permukaan teh, agar bentuk gulungan teh optimal. Banyak faktor harus diperhatikan, seperti suhu, kadar air, kapasitas mesin, bentuk paten, kecepatan putaran mesin, dan terutama mutu pucuk yang digunakan. Untuk bahan bakarnya, mesin Balti bisa memakai listrik, gas, cangkang sawit, atau kayu bakar. Pada dasarnya, pengeringan teh hijau hanya dilakukan 2 tahap. Namun, tahap ketiga sering digunakan untuk alasan efisiensi, keterbatasan kapasitas mesin Balti untuk menghasilkan bentuk teh kering tertentu. Proses ini menggunakan mesin rotary dryer, berbentuk silinder dari besi plat dengan prinsip pemanasan langsung. Mirip seperti rotary panner, tujuannya adalah untuk menurunkan kadar air bubuk teh hingga sekitar 6%. Faktor penting yang mempengaruhi kualitas antara lain mutu bahan baku, suhu, kecepatan putaran, dan kapasitas mesin. Rotary dryer tersedia dalam berbagai ukuran dengan kapasitas 40–70 kg per sekali proses dan bisa menggunakan bahan bakar seperti solar, cangkang sawit, gas atau kayu bakar tergantung ketersediaan dan efisiensinya. Selama proses pengolahan teh hijau, mulai dari pelayuan dengan rotary panner hingga menjadi teh kering, terjadi perubahan kandungan senyawa kimia. Kandungan protein sedikit menurun dari sekitar 24,15% pada pucuk segar menjadi 23,88% pada teh kering. Sebaliknya, asam amino total justru meningkat dari 1,78% sampai 1,85%. Begitu juga dengan tenin. Salah satu senyawa penting yang memberi efek relaksasi meningkat cukup signifikan dari 0,65% sampai 1,06%. Perubahan ini menunjukkan bahan proses pengolahan tidak hanya menjaga, tapi juga bisa meningkatkan kandungan senyawa bermanfaat dalam teh hijau. Sortasi pada teh hijau sebenarnya mirip dengan teh hitam. Tujuannya untuk memisahkan partikel berdasarkan ukuran, bentuk, dan berat. Bedanya karena bentuk partikel teh hijau berbeda, aliran sortasinya juga tidak sama, dan sebagian mesinnya pun berbeda. Mesin yang digunakan biasanya disesuaikan dengan permintaan pasar. Beberapa yang umum digunakan antara lain adalah Chota atau Ayakan Mesh, Vibro, Mediator, Stack Separate, Crusher, dan Winnower. Secara keseluruhan, aliran sortasi teh hijau cenderung lebih sederhana dibandingkan teh hitam.
Dalam proses sortasi teh hijau, ada beberapa mesin utama yang dipakai. Yang pertama, mesin Cota, yang memisahkan partikel teh berdasarkan ukuran dengan kawat mes. Terdiri dari 6 corong dengan ukuran berbeda. Lalu ada Meideleton, mirip dengan sortasi teh hitam, tapi beda di ukuran lubang bubble tray. Berikutnya ada Stalking Spirit. Fungsinya memisahkan partikel bulat dengan bagian tulang atau stalk, bekerja dengan getaran dan gravitasi. Terakhir ada Winnower, yang prinsip kerjanya sama dengan sortasi pada teh hitam. Semua mesin ini membantu menghasilkan teh dengan ukuran dan bentuk yang lebih seragam. Teh hijau memiliki beberapa jenis dan grade yang dibedakan dari bentuk, warna, dan ukuran. PKW Super dan PKW punya ciri tergulung padat dengan warna hijau sampai kehitaman. Hanya berbeda di ukuran daunnya. Jingkeng lebih longgar dengan warna hijau kehitaman hingga kuning kecoklatan. Biasanya banyak tulang daun. Ada juga kategori bubuk, yaitu bubuk 1, bubuk 2, dan bubuk 3, yang berupa potongan pipih dengan variasi warna hijau kehitaman sampai kuning kecoklatan, serta jumlah serat atau tulang daun yang semakin banyak. Terakhir ada broken tea, bentuknya agak pipih, tidak terpilin sempurna, dengan warna hijau kehitaman hingga hijau kecoklatan. Semua grade ini menentukan kualitas akhir teh hijau. Selain itu, ada juga grade teh hijau lainnya. Fanning atau dust adalah partikel berukuran sangat kecil, bentuknya pipih hingga butiran halus, dengan warna hijau kehitaman sampai kekuningan. Ada juga tulang daun yang seluruhnya berupa ganggang, berwarna kuning kecoklatan dengan ukuran cukup panjang sekitar 3-30 mm. Untuk jenis gunpowder dibagi menjadi 3 grade, yaitu GP1, GP2, dan GP3. Semuanya berbentuk butiran tergulung dengan tingkat kepadatan berbeda, mulai dari sangat padat, hingga kurang padat. Warna umumnya hijau sampai kehitaman, dan semuanya murni tanpa campuran serat atau tulang daun. Jenis teh hijau berikutnya adalah Chunmi yang terbagi menjadi CM1 hingga CM4. Semuanya memiliki bentuk partikel tergulung padat memanjang dengan warna hitam kehijauan sampai hitam. Namun berbeda pada tingkat campuran tulang dan seratnya. Lalu ada Soumi, terdiri dari SM1 dan SM2. Keduanya berupa potongan pipih dengan warna hitam kehijauan hingga kecoklatan dan mengandung tip dalam jumlah berbeda. Terakhir, ada Broken Mix atau BM, yaitu teh hijau yang merupakan campuran dari 2 atau lebih jenis mutu teh hijau. Teh hijau yang baik punya syarat mutu tertentu. Dari sisi kenampakan, teh hijau kering harus berwarna hijau kehitaman sampai kuning kecoklatan. Bentuknya tergulung rapi sampai bubuk. Aromanya khas teh dan teksturnya bisa padat hingga agak longgar. Air seduhannya diharapkan berwarna hijau, cerah, atau kekuningan dengan rasa segar dan aroma khas teh hijau. Sementara ampasnya berwarna hijau cerah sampai agak suram. Selain itu, syarat mutu kimianya juga ketat. Misalnya kadar air maksimal 8%, kadar ekstrak dalam air minimal 32%, dan polifenol minimal 15%. Ada juga batasan cemaran logam seperti timbal maksimal 2 mg per kilo dan raksa maksimal 0,03 mg per kilo, serta cemaran mikroba yang tetap aman untuk dikonsumsi. Jadi, standar ini penting banget supaya kualitas teh hijau terjaga dan tetap menyehatkan. Dalam uji organoleptik teh hijau, prinsip dasarnya adalah melakukan pengamatan secara visual dan sensori. Jadi, kita menilai kenampakan teh kering, warna dan rasa air seduhan, serta ampas hasil seduhan.
Untuk mendukung uji ini digunakan berbagai peralatan khusus seperti neraca untuk menimbang sampel, kettle dan kompor untuk merebus air, serta timer untuk mengatur waktu. Seduhan biasanya dilakukan dengan cangkir porselen berukuran 140 atau 280 ml yang dilengkapi dengan tutup. Kemudian hasilnya dituangkan ke mangkok porselen putih agar mudah diamati. Selain itu, alas berwarna putih dan hitam dipakai untuk membandingkan warna dan tersedia juga ember penampakan ludah atau spiton untuk keperluan pencicipan. Prosedur uji organoleptik teh hijau dilakukan dalam 3 tahap utama. Pertama, pada kenampakan teh kering. Sampel disebar di alas hitam untuk menilai warna, lalu di alas hitam untuk melihat bentuk, bau, tekstur, keseragaman, hingga adanya benda asing atau tip. Kedua, pada kenampakan air seduhan sebanyak 4 gram teh ditimbang, diseduh dengan air mendidih dalam cangkir 220 ml selama 10 menit. Lalu hasilnya dituangkan ke mangkok percobaan untuk diamati warna, rasa, dan baunya sesuai kriteria penilaian. Terakhir, pada kenampakan ampas seduhan, ampas dipindahkan ke tutup cangkir untuk melihat warna dan kerataan secara visual. Dalam uji organoleptik, hasil penilaian teh hijau kering dinyatakan melalui beberapa aspek. Warna bisa berkisar dari hijau kehitaman hingga kuning kecoklatan. Bentuk daun diamati apakah tergulung sempurna, keriting berupa lembaran, bubuk, batang, atau serat. Bau dinilai normal, kurang normal, tidak normal, atau bahkan berbau asing. Tekstur diperiksa apakah rapuh atau padat, sedangkan benda asing dicatat ada atau tidak. Untuk tip atau tunas muda, penilaiannya mencakup warna, jumlah, dan keadaan. Semua aspek ini kemudian dirangkum dalam kategori mutu, mulai dari A yang sangat baik hingga E yang tidak baik. Teh hijau kaya akan senyawa kimia yang bermanfaat bagi tubuh. Komposisinya terdiri dari protein sekitar 15%, asam amino 4%, serat 26%, karbohidrat lain 7%, lemak 7%, pigmen 2%, mineral 5%, dan yang paling dominan adalah senyawa fenolik hingga 30%. Dari kelompok fenolik ini, polifenol menjadi komponen utama, terdiri dari flavonol, flavondiol, flavonoid, dan asam fenolik. Yang terbesar adalah senyawa katekin, yaitu antioksidan dan kuat yang berperan penting dalam manfaat kesehatan teh hijau. Selain menyegarkan, teh hijau juga punya manfaat besar bagi kesehatan. Pertama, konsumsi rutin teh hijau bisa menurunkan resiko kanker pankreas hingga 43%, terutama pada wanita yang minum lebih dari 150 gram daun kering per bulan. Hal ini berkat katekin yang mampu menghambat proses karsinogenesis. Kedua, teh hijau dapat membantu mengurangi resiko diabetes karena flavonoidnya bisa meniru kerja insulin dan memperbaiki metabolisme glukosa. Dan yang ketiga, kandungan kafein dalam teh hijau juga berperan sebagai bioaktif yang membantu mengendalikan kadar asam urat dalam darah. Jadi, teh hijau bukan cuma minuman, tapi hasil proses panjang dengan banyak manfaat kesehatan. Semoga setelah ini kita bisa lebih menghargai setiap cangkir teh hijau yang kita nikmati. Kalau kamu suka pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.